Pasukan pertahanan Israel berfungsi sebagai pelindung bagi warga Israel. Di antara mereka terdapat sekelompok tentara elit yang sangat mematikan, yang sebaiknya tidak Anda hadapi sebagai musuh dalam konteks apapun. Mereka bukan hanya menakjubkan, tetapi kerap kali tampak seperti baru keluar dari film aksi. Mari kita kenali lebih dekat unit khusus paling ditakuti di Israel. Shaldag, yang dikenal sebagai pasukan khusus Angkatan Udara Israel, merupakan kekuatan yang keberadaannya telah menjadi bahan rumor selama bertahun-tahun. Didirikan pada tahun 1976 setelah pelajaran yang diambil dari Perang Yom Kippur, Shaldag menghususkan diri dalam pengintaian, pembentukan zona pendaratan, dan operasi komando musuh yang berisiko tinggi. Anggota Shaldag adalah ahli infiltrasi, mampu beroperasi di belakang garis musuh untuk mengumpulkan intelijen penting, menentukan target serangan udara, dan melakukan sabotase strategis. Selama Perang Lebanon 2006, Shaldag berhasil menjalankan lebih dari 100 misi, termasuk peluncuran pelacak rahasia terhadap roket dan pesawat tempur musuh yang mengungkap posisi mereka. Ini memungkinkan Angkatan Udara untuk melakukan serangan yang tepat dan meminimalkan kerusakan pada warga sipil. Pada tahun 2007, Shaldag menyusup ke wilayah Suriah dan mencapai kompleks bawah tanah yang diduga menjadi lokasi reaktor nuklir. Misi mereka adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan reaktor dan menandai target untuk serangan Israel. Berkat keberhasilan misi ini, potensi ancaman nuklir di kawasan tersebut dapat dihapuskan. Selama operasi Protective Edge tahun 2014, Shaldag kembali berperan penting, tidak hanya mendukung serangan darat pasukan pertahanan Israel, tetapi juga membantu dalam menghancurkan terowongan lintas batas yang digunakan oleh kelompok teroris di Gaza. Pelatihan untuk bergabung dengan Shaldag adalah yang paling ketat. Kandidat harus menguasai berbagai keterampilan, termasuk operasi, navigasi lanjutan, dan manajemen teknologi mutakhir. Hanya yang terkuat secara fisik dan mental yang berhasil menjadi bagian dari unit ini. EGO adalah unit khusus yang berspesialisasi dalam pengintaian, perang gerilya, dan operasi langsung. Mereka berada di garis depan dalam situasi yang membutuhkan presisi dan keberanian ekstrim. Sebelum tahun 2000, EGO lebih fokus pada ancaman di Lebanon, seperti Hizbullah, sebelum akhirnya mengalihkan perhatian ke Yordania, jalur Gaza, dan Suriah. Jalan menuju menjadi operator EGO adalah ujian berat selama 18 bulan. Rekrutan dilatih hingga batas kemampuan fisik dan mental mereka, termasuk navigasi jarak jauh dan teknik kontraterorisme. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk melindungi warga sipil baik di dalam maupun di luar Israel. Unit 217, atau DAPDEF, dikenal sebagai pasukan anti-teroris yang beroperasi secara rahasia. Mereka memiliki kemampuan unik untuk menyusup di antara penduduk setempat, bahkan seringkali menyamar sebagai warga sipil. Pelatihan kontra-pengawasan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan misi yang kompleks. Unit Maglan, yang berarti ibis, adalah pasukan operasi khusus yang dikenal karena adaptabilitas dan kelicikannya. Didirikan pada tahun 1986, mereka menghususkan diri dalam menyusup di belakang garis musuh, menggunakan teknologi persenjataan mutakhir untuk misi berisiko tinggi. Dengan keterampilan, disiplin, dan dedikasi yang tinggi, unit-unit ini berperan penting dalam menjaga keamanan Israel dan melindungi warganya dari berbagai ancaman. Keberadaan Maglan tidak diakui secara publik hingga tahun 2006. Salah satu penugasan operasionalnya terjadi selama Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006, di mana unit tersebut menghancurkan 150 target strategis di wilayah pesisir barat Lebanon, termasuk 40 peluncur roket. Aksi mereka menghasilkan pengurangan sekitar 40% dalam serangan roket terhadap utara Israel. Proses untuk bergabung dengan unit ini sangat ketat, memakan waktu hingga 18 bulan. Dari para pelamar, hanya sepertiga yang berhasil menyelesaikan pelatihan, yang mencerminkan tingkat komitmen dan ketahanan yang dibutuhkan. Unit 669, di jantung operasi penyelamatan yang paling berisiko bagi Israel, dikenal sebagai Flying Chats. Unit ini didirikan pada tahun 1974 setelah pengalaman pahit dari Perang Yom Kippur. Misi awal mereka adalah pemulihan pilot yang ditembak jatuh di wilayah musuh. Seiring berjalannya waktu, peran mereka telah berkembang secara signifikan. Bayangkan misi turun dari helikopter di tengah malam di wilayah bermusuhan sambil menghadapi tembakan musuh, semua demi menyelamatkan nyawa. Anggota unit 669 dilatih secara khusus untuk misi-misi yang tampaknya tidak mungkin.
Unit ini dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Prajurit penyelamat, petugas lapangan yang melakukan operasi mendalam di daerah berbahaya. Pelatihan mereka mencakup teknik penyamaran, turun dari helikopter dengan tali, serta penyelaman dan penyelamatan dalam situasi tempur. 2. Divisi medis, terdiri dari dokter dan paramedis terbaik di Israel, yang memberikan perawatan medis dalam kondisi ekstrim. 3. Divisi logistik, memastikan semua aspek operasional berjalan dengan lancar. Selama hampir 5 dekade keberadaannya, Unit 669 telah berpartisipasi dalam berbagai misi, baik militer maupun kemanusiaan, termasuk penyelamatan dalam bencana alam, evakuasi medis internasional, dan operasi penyelamatan dalam kondisi ekstrim. Shin Bet, yang dikenal sebagai Shabak, adalah organisasi intelijen yang berfungsi sebagai perisai tak terlihat Israel. Secara resmi, Shabak adalah layanan keamanan internal yang bertanggung jawab atas kontraintelijen di dalam Israel, Yordania, dan Jalur Gaza. Bersama dengan intelijen militer aman dan intelijen asing Mossad, Shabak membentuk trio yang mengawasi keamanan nasional Israel. Shabak terbagi menjadi 3 cabang. 1. Departemen Operasi Arab, fokus pada operasi anti-terorisme di komunitas Arab di Israel dan terhadap teroris Palestina. Agen mereka menyusup ke lingkungan yang bermusuhan untuk mengumpulkan informasi penting dan membongkar ancaman. 2. Departemen Israel dan Imigrasi, bertugas mendeteksi dan menetralisir tindakan spionase dari dalam dan luar negeri. 3. Departemen Keamanan Protektif, bertanggung jawab atas perlindungan tokoh-tokoh penting dan tempat strategis, termasuk Perdana Menteri dan fasilitas nuklir. Shabak terlibat dalam banyak operasi besar, seperti pencegahan serangan dan disartikulasi sel teroris sebelum mereka bertindak. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan ancaman baru, seperti terorisme siber, menjadi sangat penting dalam mempertahankan keamanan dalam lingkungan yang semakin kompleks. Yamam, unit taktik elit, menonjol sebagai kekuatan yang sangat efektif. Didirikan pada tahun 1974 setelah tragedi pembantaian Malot, Yamam diciptakan untuk menjadi respons cepat dalam situasi risiko tinggi. Unit ini merupakan bagian dari polisi perbatasan Israel dan merupakan ahli dalam anti-terorisme, penyelamatan sandera, dan misi rahasia. Anggotanya dipilih melalui proses ketat yang menilai kemampuan fisik, taktis, serta kecerdasan emosional dan bahasa. Banyak dari mereka menerima pelatihan dalam bahasa Arab dan bahasa daerah lainnya, memungkinkan mereka untuk menyusup dan beroperasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemampuan Yamam untuk melacak dan menetralisir ancaman dengan cepat adalah bukti dari pelatihan dan dedikasi yang tinggi. Struktur Yamam terdiri dari berbagai bagian khusus, termasuk tim penembak jitu, unit K9 yang terlatih untuk deteksi dan dukungan bahan peledak, tim medis, serta spesialis bahan peledak. Pada bulan Desember 2021, untuk mengakui keunggulan operasionalnya, Yamam ditunjuk sebagai unit anti-terorisme nasional resmi Israel. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan pendanaan dan sumber daya mereka, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai garis pertahanan pertama melawan terorisme. Komitmen Yamam untuk melindungi negara dan warga negaranya adalah teguh, tanpa memandang risiko yang dihadapi. Shayete 13, yang merupakan kekuatan operasi Angkatan Laut paling elit Israel, setara dengan SEAL terkenal dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka adalah ahli dalam peperangan udara, maritim, dan terestrial, dilatih untuk melaksanakan tindakan yang hanya sedikit orang yang mampu lakukan. Bergabung dengan Shayete 13 adalah tantangan yang sulit, sementara unit spesial lainnya mungkin memerlukan waktu 3 tahun untuk melatih kandidat. Shayete 13 memerlukan lebih dari 4 tahun pelatihan intensif. Program ini menggabungkan pelatihan infanteri tingkat tinggi dengan spesialisasi dalam penyelaman tempur, terjun payung, navigasi malam, dan operasi dengan kapal berkecepatan tinggi. Salah satu aspek paling menakutkan dari pelatihan ini adalah jalur bertahan hidup, di mana kandidat mengalami kondisi ekstrim yang mensimulasikan keberadaan tawanan perang selama 2 minggu, menghadapi interogasi agresif dan situasi yang dirancang untuk menguji ketahanan mental dan fisik mereka. Reputasi Shayete 13 telah dibentuk melalui berbagai operasi berani, seringkali dilakukan secara rahasia. Sejak tahun 2000, mereka telah menjadi kunci dalam mencegat kapal yang dilengkapi dengan persenjataan canggih yang ditujukan untuk kelompok musuh, menangkap kapal yang membawa bertonton rudal dan senjata yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Namun, operasi mereka tidak terbatas pada laut.
Selama operasi Marginal Protective pada tahun 2014, mereka juga melakukan serangan darat terhadap posisi musuh yang meluncurkan roket ke arah Israel. Dalam dunia spionase yang penuh teka-teki, Kidon, salah satu departemen dalam Mossad, menjadi subjek spekulasi. Keberadaan Kidon jarang diakui oleh Mossad, tetapi rumor menunjukkan bahwa unit ini terdiri dari kurang dari 75 agen terpilih. Agen-agen ini direkrut dari unit khusus paling bergengsi di Israel, seperti Sayeret Matkal dan Duvdevan, dan menjalani pelatihan ketat yang mempersiapkan mereka untuk misi infiltrasi, spionase, dan penghapusan target bernilai tinggi. Pelatihan mereka mencakup penguasaan teknik penyamaran tingkat lanjut, pertempuran, berbagai bahasa dan aksen, serta kemampuan dalam penggunaan senjata. Kidon harus mampu mengambil identitas palsu dan beroperasi dalam jangka waktu lama di wilayah musuh tanpa terdeteksi. Kemampuan mereka untuk berbaur dan tidak diperhatikan sangat penting, seperti yang ditunjukkan pada tahun 2010 ketika mereka diduga bertanggung jawab atas penghapusan seorang komandan tinggi. Modus operandi mereka biasanya melibatkan sel-sel kecil yang terdiri dari 4 orang atau kurang, beroperasi di negara-negara dengan kehadiran yang sangat berisiko. Misi ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, di mana ketepatan dan kebijaksanaan sangatlah penting. Kesalahan apapun dapat memicu konflik diplomatik atau pembalasan. Dampak Kidon terhadap keamanan nasional Israel sangat signifikan, meskipun sulit untuk diukur karena kerahasiaan yang menyelimuti operasi mereka. Keberadaan mereka memunculkan pertanyaan etika tentang penggunaan tindakan mematikan dalam operasi intelijen, tetapi bagi banyak orang di Israel, ini adalah kejahatan yang diperlukan dalam membela negara. Sayeret Matkal, satuan elit lainnya, memiliki status hampir mistis. Didirikan pada tahun 1957 di tengah masa-masa sulit bagi negara yang muda ini, misi mereka adalah melakukan pengintaian mendalam di belakang garis musuh dan mengumpulkan intelijen strategis yang dapat mengubah arah peristiwa. Sayeret Matkal merekrut orang-orang Yahudi yang berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu, memungkinkan mereka untuk berintegrasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Seiring waktu, tim multidisiplin yang terdiri dari analis intelijen, pasukan terjun payung, dan veteran dengan pengalaman tempur terbentuk. Menjadi anggota elit ini adalah ujian ketahanan dan komitmen yang berlangsung sekitar 20 bulan, bukan hanya latihan fisik semata. Pelatihan mencakup kursus intensif dalam infanteri tingkat lanjut, taktik terjun payung, penanganan senjata, anti-terorisme, navigasi di lingkungan yang tidak bersahabat, seni bela diri, serta pengembangan keterampilan kepemimpinan dan komando. Pada fase akhir, mereka dihadapkan pada tantangan yang menguji ketahanan mereka, termasuk misi navigasi jarak jauh, baik secara individu maupun tim. Mungkin ujian yang paling menakutkan adalah Pawai Baret, sebuah perjalanan 120 km melalui medan yang kasar, yang harus diselesaikan dalam waktu 4 hari. Sayeret Matkal bahkan telah berkontribusi signifikan dalam taktik dan teknologi militer Israel, menjadi pelopor dalam pengembangan teknik infiltrasi dengan helikopter, yang disesuaikan untuk misi malam dan tingkat ketepatan tinggi.